Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Maaf ya, ini saya jadi pindahin ke sore. Ini kebetulan banget saya baru selesai. Oh, nggak bisa unmute. Bentar. Oh, iya. Ini di-rename dulu yang belum. Jadi nama lengkap ya, biar nanti saya screenshotnya biar gampang. Terus, teman-teman semuanya saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Teman-teman, ini saya record, jadi nanti teman-teman yang ketinggalan, nanti saya upload di YouTube ya. Terus, teman-teman kita langsung mulai aja ya, biar nggak terlalu sore selesainya. Jadi, kemarin gimana? Ada yang masih kesulitan sama judul nggak? Ini saya lihat ya, kelas kalian R7H. Di judul R7H judulnya baru 17 orang ya yang mengirim. Ini 11-nya lagi gimana nih? Masih kesusahan atau gimana? Ini saya belum share screen, sebentar ya. Saya share screen dulu. Nih teman-teman, langsung saya bahas deh ya di sini ya judulnya nih. Judul teman-teman semua. Di sini Dava Pramudia dulu. Dava di sini judulnya Sistem Informasi Absensi Guru dan Karyawan SMPN 6. Dava, ada orangnya Dava? Udah ada belum? Ada. Ini berarti nanti isinya apa sistemnya? Sistemnya paling kayak ada nama, terus ada jabatan, terus ada Enggak, maksud saya nanti proses transaksinya di sini berarti ketika guru absen terus terinput absen gitu ya? Iya. Jadi gini, nanti kalian ketika membuat aplikasi itu harus ada mengolah transaksinya. Nah, transaksi yang dimaksud di sini bukan berarti harus transaksi yang ada uangnya gitu ya, bukan. Tapi kalau misalnya kalian di sini sistem informasi absensi, berarti nanti ini kaitannya dengan apa nih kalau absensi? Misalnya kamu bikin tadi kan mau ada inputnya nanti apa aja selain absensi? Data guru udah pasti, data karyawan udah pasti, terus data absennya yang diinput. Terus apalagi inputannya selain ketiga yang saya sebutin tadi, Dava? Paling nanti saya coba masukin angka, Bu. Jadi kalau memang per bulannya angkanya full jadi 100, kalau ada yang absen nggak masuk ajar gitu, nanti ada angkanya, Bu. Oh iya paham maksud saya gini, berarti yang nanti dijadikan inputan adalah input pertama, input data gurunya kan? Iya, bisa. Terus yang kedua input ketika gurunya absensi kan? Jadi proses absensinya itu yang dijadi inputan. Nah, itu kamu apalagi inputannya? Jadi kira-kira harus ada 4 input lah minimal buat menjadikan 4 laporan nantinya. Nah, input tadi tersebut harus ada proses nih. Jadi kalau misalnya nanti absensi, terus dari absen tersebut di-report, itu kan nggak ada proses pengolahan kan? Di situ. Jadi kalau itu coba tolong ditambahin nanti kalau yang seperti itu. Atau kayak gimana maksudnya? Jadi nanti kalian juga harus bisa mempertanggungjawabkan judul yang kalian ajukan nih. Ini makanya saya masih di judul nih sampai pertemuan ketiga.
Nih, kalau yang seperti Elvira contohnya perancangan aplikasi pemesanan pemesanan pada kapal penyeberangan PT nih. Kalau pemesanan gini otomatis ada transaksi. Transaksinya apa? Ketika customer memesan terus nanti dia mendapatkan bukti pesanan, nah itu ada proses di situ di dalamnya. Nanti untuk tambahannya inputannya bisa inputin data kapalnya, input data pemesannya, dan misalnya input nahkodanya, itu kan hanya inputan ya. Itu bisa jadi output, tapi prosesnya ada di sini. Prosesnya apa tadi? Prosesnya adalah ketika pemesan memesan tempat duduk gitu ya, ibaratnya ke bukan tempat duduk, pemesan tiket untuk di kapal tersebut. Nah, itulah terjadi proses di dalamnya gitu. Jadi nanti untuk yang kasusnya kayak Dava, coba dipikirin lagi, itu nanti berpengaruhnya prosesnya apa. Boleh aja judulnya kayak gitu, asal kamu tahu nanti apa yang mau diproses di aplikasinya. Seperti itu. Terus, sistem informasi manajemen toko aluminium. Kalau rental mobil, iya udah pasti ya ada transaksi. Nah ini nih sensus penduduk nih, ada Muhammad Akbar orangnya. Biasanya kalau yang kayak gini nanti tinggal input data, nanti langsung output. Kalau kayak gitu nanti itu nggak bisa untuk jadi, jangankan jadi skripsi, jadi tugas RPL saya saja, ini nanti nggak bisa karena nggak ada prosesnya. Kalau misalnya cuma input, nanti habis itu di output. Jadi input, terus langsung menampilkan dari output. Tidak ada pengolahan data di dalamnya, tidak ada prosesnya, itu tidak bisa digunakan untuk studi kasus ini, gitu ya teman-teman. Masih pada bingung nih kayaknya nih. Sistem informasi perpustakaan virtual berbasis web. Yang lain ajukan judulnya, saya tunggu ya. Yang sudah pasti, nih saya lihat dari atas ya. Yang sudah oke. Yang sudah oke di sini saya langsung kasih nilai 100 di sini, tandanya kalian oke, boleh lanjut ya. Tugas judulnya lanjut. Elvira lanjut. Terus di sini ada sisa informasi penjualan galon dan gas berbasis Java MySQL pada toko AHS Innerbank. Informasi penjualan. Boleh deh ini. Fahmi, sistem informasi futsal. Ini ada kata-kata yang kurang nih. Sistem informasi apa futsal nih maksudnya? Atau penyewaan lapangan kah? Atau ini sport center di sini maksudnya tempat les buat futsal kah? Atau apa? Ini coba dijelaskan kembali futsalnya apa ya? Penyewaan lapangan atau apa gitu? Futsalnya apa? Tolong didetailkan. Terus sistem informasi konseling. Tadi dari sini ya, Dava. Nih Dava nanti dipikirin lagi ya. Mau kayak gimana ya? Tadi mana? Dava? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, gimana? Berarti kalau saya ganti ekskul, berarti proses itu aja pembelian baju ya, Bu, biasanya, Bu? Ekskul itu gimana ya? Maksudnya ekskul juga bisa gini, misalnya siswa itu ikut ekskul apa, itu juga bisa tuh ada transaksinya. Jadi transaksinya di situ, jadi mahasiswa bisa daftar ekskul,
Terus nanti ya itu bisa ditambahin misalnya ekskulnya apa, misalnya ekskulnya bela dirinya apa, misalnya taekwondo ada bajunya. Terus nanti itu ada transaksi juga tuh di situ. Jadi bisa sisa informasi untuk apa namanya tadi yang kamu bilang. Iya, eskul. Iya itu aja mendingan Dava. Yaudah, nanti saya ganti ya, Bu. Iya ganti ya. Iya, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Ini saya sengaja onlinein gini biar bisa kebahas bareng-bareng ya teman-teman. Kalau materi kan kalian bisa sebenarnya bisa pelajari gini, bisa gitu sendiri juga sebenarnya bisa. Tapi kalau yang judul-judul kayak gini emang harus diiniin karena kayak kemarin kalau yang banyak ngechat saya juga kadang sayanya juga pusing. Kenapa? Karena terlalu banyak yang chat. Gitu. Jadi kadang saya balasnya lama ya. Jadi ini kita bahas di sini aplikasi penyewaan hotel. Penyewaan hotel tuh maksudnya gimana? Nyewain hotelnya, satu hotel apa untuk mesen kamarnya. Ini Dio jangan ambigu begini ya. Ini masih ambigu, coba didetailkan. Jadi maksudnya itu sewa apanya? Sewa room meetingnya kah di hotel atau apa gitu ya penyewaannya nih biar jelas. Terus tadi sampai mana nih? Ini Fahmi udah, Fadli, sistem informasi konseling berbasis desktop. Nah ini menarik juga nih konseling ya. Sistem informasi konseling jadinya nanti ya ini boleh. Faldi. Siap, Bu. Terima kasih. Berarti nanti bisa dimasukin nih, Faldi. Data otomatis sudah ada data guru, data murid, terus ada transaksi misalnya ada data orang tua, misalnya juga orang tua nanti bisa melihat gitu ya. Terus nanti ada transaksinya 4. Transaksinya itu ketika murid mau melakukan konseling atau guru mau memanggil murid untuk konseling gitu ya. Nanti ini bisa. Terus kamu tambahin menu-menu tambahannya supaya reportnya bisa 4, intinya proses utamanya tadi, yang penting outputnya bisa minimal 4, inputnya juga minimalnya 4 ya, minimal ya. Saya sebenarnya ada yang mau saya tanyain, Bu. Iya boleh, silakan. Jadi saya ini bikin itu nggak sekedar konseling aja, Bu. Saya pengen bikin misalnya, ini kan SMK ya, Bu. Kadang tuh kita lagi SMK kan, dari pengalaman saya, misalnya saya mau 3 jari atau izin keluar sekolah, itu tuh repot, Bu, pengurusannya. Harus ke sana ke sini. Sedangkan di programnya saya pengennya, jadi nanti di aplikasinya itu si guru BK tinggal pilih nama muridnya, lalu langsung generate outputnya itu langsung surat keterangan untuk izin keluar sekolah gitu, Bu. Berdasarkan dari nama yang dipilih. Oh, kalau kayak gitu berarti jangan konseling, judulnya jangan konseling aja. Iya, Bu. Apa, Bu? Sistem informasi, konseling, dan pengurusan perizinan gitu juga boleh tuh. Oke, siap, Bu. Nanti saya ganti. Iya. Terima kasih banyak, Jadi, Bu. kalau konseling aja kan berarti nanti takutnya sempit kan? Iya, Bu, Tadi betul. transaksinya. Nah, kalau kamu mau bikin ditambah itu, judulnya aja ditambah nanti sistem informasi, konseling, dan pengurusan perizinan gitu. Coba nanti kata-katanya kamu cari-cari dulu biar bagus, nanti baru ajukan ulang ya, Valdi ya. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Tapi itu udah oke. Terus sekarang Gita, sistem informasi manajemen pada toko aluminium. Gita, ada orangnya Gita? Saya, Bu. Iya. Nah, di sini kamu mau ngambil skupnya sampai mana di Gita? Kan di sini SIM ya, sistem informasi manajemen. Kamu ambil dari produksi, dari barang datang terus diproduksi sampai jadi atau bagaimana? Coba dijelaskan ke saya. Iya, Bu, kayak gitu. Jadi nanti ada pas proses barang jadi keluar gitu ya, tuh sama barang mentah masuk gitu ya? Iya. Ya, oke, berarti ini oke. Lanjut ya. Makasih, Bu. Ya. Terus ada Kaisa Indra Purnawan, perancangan aplikasi rekomendasi kado sesuai budget. Nah, kalau ini ada orangnya? Kaisa Indra? Monitor? Kaisa Indra?
Tadi dia terakhir izin mau ke kamar mandi, Bu. Oh ya udah berarti lewat dulu ya. Nanti kalau ada eh coba nanti saya panggil lagi deh terlalu. Ini Laurenzo. Ini udahlah kalau rental mobil oke. Apa? Meskipun udah banyak sih, tapi yang jelas prosesnya jelas kalau yang kayak gini. Sisa informasi jual beli mobil bekas. Ini juga. Sisa informasi sensus penduduk. Nah ini Akbar ada, Bar? Jadi kalau yang sensus penduduk saya harus tahu dulu nih sensusnya gimana. Takutnya nanti isinya cuma input sama output aja tanpa ada proses. Jadi makanya saya mau tanya dulu orangnya ada nggak di sini. Ada, Bu. Oh oke, Akbar gimana, Bar? Saya niatnya mau ini, Bu, kan kalau di RT saya kan kalau warga yang benar-benar udah kelapor di RT saya kan susah ya, Bu, kayak ngontrak-kontrak sama yang pribumi. Nah, maksud saya warganya itu dari datanya udah ke simpan di aplikasi ini. Nah, nanti kalau mau pengurusan kayak surat kematian, surat pengantar itu udah nggak harus ada PRT-nya, Bu, bisa lewat dari aplikasi itu, lewat istrinya ataupun yang jaga di situ, Bu, sekretaris gitu, Bu. Terus nanti isinya apa aja? Input data. Input datanya apa tuh kira-kira? Dari per kepala keluarga dulu di satu rumah, misalnya kan rumah si Bapak A, satu kakak itu ada berapa anggota? Iya. Nah, nanti Itu berarti input-input kan? Iya. Terus nanti pas prosesnya ngapain? Ini saya kenapa saya tanyain kayak gini dulu supaya nanti di tengah jalannya kamu nggak bingung. Jadi kalau misalnya di sininya udah jelas terus oke, nggak apa-apa lanjut. Tapi kalau di sini aja nanti udah bingung. Niatnya sih mau kayak gitu sih, Bu. Terus nanti pas prosesnya apa, Bar? Kira-kira, Bar? Buat kayak kan RT saya termasuk kayak susah, Bu. Kayak saya mau bikin surat pengantar gitu-gitu, Bu. Surat kematian. Ya benar-benar surat bisa. Nah, mungkin kamu harus cari satu lagi selain surat, Bar. Jadi selain proses surat-surat itu kan nanti jadi proses tuh sebenarnya. Kamu harus cari satu lagi kira-kira apa ya yang biar terdiri dari 2 proses gitu. Kalau yang mungkin iuran juga bisa kali, Bar. Nah, iya, Bu, iuran bulanan ya kayak bakti sosial gitu juga ya, Bu ya? Iuran, terus iuran nanti dibagi jadi macam-macam tuh ada misalnya iuran keamanan, terus datanya gimana, terus iuran apa. Kebersihan gitu. Nah, terus aplikasinya itu juga harus ada jadi gini, ketika iurannya itu mau dipakai nih, berarti ada pengajuan iuran keluar nanti akan membuat buku kas tersebut jadi berkurang gitu. Misalnya tadi iuran nih, total iuran dari semua orang bayar totalnya sekian. Terus ketika mau dipakai buat keluar, jadi ada yang masuk sama ada yang keluar, Bar. Kalau kayak gitu nggak apa-apa. Ada laporan yang masuk, ada yang keluar juga gitu ya, Bu ya? Iya, nah terus kalau kayak gini judulnya jangan sisa informasi sensus. Jadi kamu coba cari lagi yang bisa mencakup itu. Kalau sensus kan tadi isinya nanti paling hanya pendataan penduduknya saja kan? Kalau sistem pengelola dana kas di RT gitu, Bu, apa keuangan gitu gimana? Ini kamu nanti coba cari contoh skripsi atau enggak coba aja klik di Google tentang penduduk kayak gitu ya, biar kata-katanya dapat yang bagus. Intinya pokoknya yang kayak tadi saya bilang, nanti baru kamu ajuin ulang judulnya, gitu aja ya. Oke, Bu, nanti saya coba WA Ibu aja ya. Ya, tapi dalamnya nggak cuma sensus gitu. Tapi maksudnya itu dalamnya tetap ada sensus juga, tapi ditambah yang tadi. Cuma judulnya nanti ganti nih, jangan ini. Biar agak judulnya juga agak kompleks gitu ya. Iya, Bu, siap. Makasih, Bu. Ya, makasih juga, Bar. Ya, Bu. Terus
Ini Ridwan, perancangan aplikasi jasa tour and travel. Tour and travel, oke udah pasti ada pemesanan. Terus sistem informasi perpustakaan virtual. Ini virtualnya gimana? Ada Rifani Muhammad Rifan. Ada Bu. Virtualnya yang dimaksud, ini kamu mau bikin apa? Boleh Kayak jelasin saya dulu. 360 view gitu Bu. Kayak VR gitu. Oh, Jadi nanti kan ada rak rak-raknya pencet. gitu. Ya, Oh, oke. Bagus. Berarti itu nanti tetap ada transaksi peminjaman sama pengembalian juga nggak? bisa sih aturan. Atau tampilan rak aja, kamu bikin kayak model tadi 360 view-nya itu bisa apa ya, kayak itu namanya virtual reality ya berarti. Ya. Nah, kok nggak bisa dikembangin ke AR gitu Bu? Kalau di scan bukunya ntar Iya, muncul kayak video gitu. boleh tuh kayak gitu, tapi judulnya berarti jangan sistem informasi. Apa Bu? Berarti nanti kamu bikinnya kalau yang kayak gini, kalau misalnya kamu bikin sampai transaksi itu pasti agak ribet ya. Kalau sampai transaksi, misalnya jadi gini nih, kalau yang di bayangan saya ya, Rifani, misalnya nih kamu ada misalnya web gitu ya, ada perpus kayak banyak buku-buku gitu kan modelnya rak-rak. Misalnya saya mau cari ke bagian desain gitu, terus mau cari buku tentang desain vektor, kita klik tuh bukunya ada satu, terus kita bisa pinjam misalnya, berarti itu ada transaksi juga sebenarnya di situ. Tapi kalau misalnya kamu mau bikinnya memang yang mau 3D atau AR, berarti nanti di sini tulisannya gini, perpustakaan coba kamu juga cari-cari sumber juga biar judulnya bagus gitu ya. Nanti belakangnya tuh menggunakan teknologi augmented reality dan virtual reality misalnya gitu, gunain salah satunya aja. Nah, itu nanti judulnya jangan menggunakan kata sistem informasi. Karena kalau sistem informasi itu cenderungnya kamu mau bikin sebuah sistem yang ada alur bisnisnya dari awal sampai akhir gitu ya, dengan aturan-aturan yang ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau mengedepankan si augmented reality-nya itu, ya udah bikin misalnya perpustakaan virtual menggunakan teknologi augmented reality gitu aja. Jadi judulnya lebih dipersempit lagi, jangan pakai sistem informasi. Untuk cari referensi, kamu bisa cari-cari tuh misalnya skripsi menggunakan augmented reality. Augmented reality itu kan yang di-scan dari handphone terus nanti keluar apa gitu kan? Ya, Bu. Keluar macam-macam. Nah, itu bisa. Jadi kalau kayak gini nanti kamu pakainya flowchart, tidak pakai DFD ya, pas bikin ngerancangnya. Baik, Bu. Oke, revisi dulu ya berarti ya. Oke, Bu. Ini saya nggak tahu deh, kalian bisa ngupload lagi nggak sih setelah ini saya tulis gini? Belum dicoba sih Bu. Belum dicoba Bu. Kalau nggak bisa, komen lagi aja deh di bawahnya fixnya tuh. Kan kalian bisa komen kan, bisa replace komen kan? Oh iya Bu, bisa. Ya, jadi biar tetap di sini aja gitu. Terus ada Nabila, sistem informasi penjualan pada toko Azmar. Kalau penjualan, oke ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, saya ingetin, oke dari saya belum tentu oke oleh dosen pembimbing kalian masing-masing. Ya, itu nanti keputusannya tergantung dosen pembimbing kalian masing-masing. Jangan sampai nanti ini jadi patokan, ini sama dosen RPL-nya sama Bu Milati boleh, terus ketika di skripsi kok jadi nggak boleh. Ya itu kan nanti wewenangnya dengan dosen skripsi kalian. Jadi, ini saya bolehin kenapa? Karena sudah memenuhi standar yang tadi saya udah oke-okein, standar untuk tugas di RPL itu sendiri. Tapi kalau untuk skripsi, kebijakannya balik lagi kepada dosen dosen pembimbing skripsi masing-masing, kayak gitu ya teman-teman. Terus di sini ada Nabila Ahmad, oke udah. Terus Rafki, aplikasi penjualan spare part pada bengkel. Ya, kalau yang penjualan
Kalau untuk di tugas sih saya oke. Kenapa? Karena memang ada transaksi di dalamnya. Cuma balik lagi nanti kalau skripsi tergantung dosen pembimbing skripsi. Mesanan menu pada rumah makan. Aplikasi pemesanan menu pada rumah makan. Ini mana Rahmayani ada nggak? Itu yang magang Bu, Kampus Merdeka kalau nggak salah. Oh, kalau dia magang nggak usah nih. Tidak usah ngerjain. Ya, Rahmayani. Tuh, saya kembalikan. Karena teman-teman yang ikut Kampus Merdeka, Rahmayani sama Alifa ya, saya ya kelas ini ya. Saya Iya, kan Bu, suka betul. lupa. Jadi kalau misalnya itu mereka nggak usah ngerjain, pokoknya ya ingetin nanti kalau mereka ngerjain nggak usah ngerjain gitu. Terus sistem informasi administrasi pada toko sembako. Administrasi pada toko sembako. Nah, mana nih? Ada nggak Reja? Reja. Saya, Bu. Ada? Ini maksudnya kamu mau bikin apa nih, Reja nih? Kayak pengeluaran barang sama pemasukan. Oh, jadi inventorinya. Iya. Misalnya datang beras berapa karung, minyak berapa gitu. Terus nanti Iya. yang beli berapa, mau bikin inventory berarti ya? Iya. Berarti judulnya ganti aja sistem informasi inventory aja ya. Oke, baik, Bu. Oke, atau pengadaan barang gitu juga boleh. Ya. Iya. Iya, Bu. Karena kalau administrasi itu masih kamu bikinnya apa nih sebenarnya? Mau administrasi apanya? Buku kasnya kah, penjualannya, atau mau ya kayak tadi yang saya bilang inventory, atau mau dari inventory dan penjualan misalnya dua-duanya. Lebih jelasnya lagi kamu nanti bisa ketik di bawahnya lagi yang kamu mau. Iya. Terus selanjutnya Septiana Ayu Wulandari, sistem informasi pelayanan Posyandu pada Kecamatan Durensawit. Ada Septiana Ayu? Ada, Bu. Ada. Nah, di sini ini judulnya oke, udah bagus. Yang saya perlu tekankan ke Septi, jadi kamu di sini jangan hanya mendata balita, terus nanti habis data tersebut bisa ditampilkan gitu ya, tapi tadi ada proses di dalamnya. Nah, proses untuk di Posyandu kira-kira misalnya apa? Bisa jadi pemberian imunisasi misalnya. Jadi nanti sudah jadi ada stok imunisasinya. Terus ini saya hanya contoh ya. Misalnya terus ada balita datang terus daftar terus dilakukan imunisasi. Jadi jangan hanya penimbangan saja gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Boleh juga ditambah misalnya untuk Posyandu kan kadang dia kebagi dua, ada yang ibu hamil, ngedata ibu hamil sama anak-anak. Misalnya kamu ngambilnya balita, ya tadi balitanya jangan cuma datang terus diukur, ditimbang, terus nanti ada laporannya, tapi harus ada proses di dalamnya. Proses itu yang perlu kamu pikirkan. Tapi judulnya ini sudah bagus nih, sudah sistematika penulisannya sudah bagus, ya. Baik, Bu. Oke, terus Utom. Perancangan aplikasi stok barang pada toko bangunan, ya ini berarti inventory juga. Oke. Tadi yang udah balik dari kamar mandi udah belum? Saya Bu hadir. Ada Kaisa. Kaisa mana Kaisa? Di atas Bu, di atas. Mana ya? Oh ini dia. Kaisa, ini kamu bikin rekomendasinya gimana? Yang kamu mau bikin apa? Jelasin dulu deh biar saya ngerti. Jadi saya bikin aplikasinya itu rekomendasi kayak misalnya ada orang misalnya budget dia 100.000, terus dia mau beli hadiah nih buat buat orang ini yang ulang tahun, ya kan? Terus saya buat aplikasi rekomendasinya itu Bu.
Kaisa, kalau kamu mau ngambil gini, saya saranin ini kamu coba pelajari sistem penunjang keputusan. Jadi dari sistem penunjang keputusan, kamu bisa pakai satu metode, pelajari satu metode dari sistem penunjang keputusan tersebut. Jadi nanti yang kamu, karena rekomendasi ini rata-rata itu masuknya ke sistem penunjang keputusan. Tapi cara kamu nanti memutuskan sesuatu itu kalau nggak ada metodenya susah dong, berdasarkan apa? Nggak mungkin berdasarkan cuma pengalaman kamu. Karena itu nggak valid nanti kalau untuk dijadikan sebuah penelitian gitu ya. Kalau misalnya merancang aplikasi tapi berdasarkan, ini kamu, bentar nak, kenapa nak? Main sepeda nggak? Boleh. Ya ini tapi kata ayah nggak boleh. Ya udah nanti tunggu Bunda sampai Bunda selesai nanti sama Bunda di depan ya. Tapi itu bawain dulu. Ya nanti dulu kan Bunda belum selesai kan itu harus di iniin karena belum nyampe kayaknya harus ditemenin. Ya. Bisa kok. Ya kan tapi harus di jalan yang rata harus ditungguin. Itu kan di dekat kebak itu kan kayak jalannya. Iya tunggu dulu Bu harus ditemenin ya. Abang Alfa aja sama abang ditemenin. Iya kan ada abangnya. Ya kan? Tunggu dulu Bunda sebentar lagi nanti. Sorry ya, ini lanjut kita lanjut. Jadi Kaisa kamu bisa pelajari dulu nanti bisa nanti informasi ke saya lebih lanjut. Mau ngambilnya gimana? Karena nih idenya udah bagus, nanti tinggal penyusunan judulnya aja tergantung kamu mau mengambil metode apa. Karena sebenarnya metode yang akan diambil itu akan mempermudah kamu juga untuk untuk kamu menulis merumuskan si rekomendasinya tadi gitu. Jadi ada nanti kan ada bobot-bobotnya, misalnya kriteria pertama budget, misalnya kriteria kedua misalnya misalnya kriteria keduanya apa ya, kalau kado itu peruntukan misalnya, jadi kayak peruntukannya untuk usia berapa gitu, terus dari kesukaan atau gimana. Nah itu kriteria-kriteria tersebut bisa untuk memunculkan suatu rekomendasi, tapi nanti judulnya nggak kayak gini, diubah gitu. Jadi hasilnya nanti lebih sesuai karena menggunakan metode tadi gitu. Tapi ini saya kasih kesempatan dulu kamu buat mikir dulu, cari metodenya juga supaya bisa lanjut atau enggak gitu. Maksudnya kalau misalnya rekomendasi tapi nggak pakai metode nih nanti ngambang nih aplikasinya. Tapi kalau misalnya kamu mau terus ketemu, terus oke mau pelajari, terus lanjut, berarti nanti lanjut dengan metode itu, gitu ya. Kaisa, jelas ya? Jelas. Satu minggu nih ngulik, lihat-lihat dulu aja metodenya, kira-kira nanti bisa nggak belajarannya. Jangan sampai udah ngambil tapi nanti di tengah jalan malah nggak jadi gitu. Yang belum ya sama-sama, yang belum ngumpulin judul saya tunggu sampai minggu depan ya, tuh saya kasih perpanjangan waktu lagi. Terus untuk hari ini kan kita jadi teman-teman minggu lalu saya tidak hadir, saya memberikan video tentang rekayasa perangkat lunak. Jadi yang pertama kita bahas tentang perangkat lunaknya. Yang kedua kita bahas tentang si rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Nah ternyata rekayasa perangkat lunak itu adalah suatu disiplin ilmu. Jadi ilmu gimana kalian mau bikin perangkat lunak harus ada ilmunya, harus ada tahap-tahapannya, harus ada rancangannya. Nah, itulah kita belajar di namanya rekayasa perangkat lunak. Pada tahapan pertama dari rekayasa perangkat lunak, itu yang perlu kita lakukan adalah ini yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu tujuannya buat apa? Yang pertama ya kita mau tahu masalahnya apa. Kayak tadi misalnya Kaisa permasalahannya karena orang-orang suka bingung nih kalau nyari kado misalnya gitu. Jadi dia mau bikin buat rekomendasi misalnya. Itu permasalahan. Kedua,
kita bisa evaluasi dan sintesis. Jadi evaluasi dulu kira-kira ini udah ada belum. Misalnya kayak tadi mau ngambil di Valdi ya? Valdi deh. Yang di konseling tadi. Ini kita evaluasi, Valdi. Misalnya ada nggak ya di sekolah ini belum ada nih untuk konseling. Nah, sedangkan konseling apalagi ketika online akan susah untuk melakukan konseling, berarti harus butuh aplikasi. Nah, itu kan dievaluasi dulu. Lalu kita bikin pemodelan. Nah, habis pemodelan baru spesifikasi, terus nanti peninjauan ulang. Analisis kebutuhan terdapat di 1 dan 2 yang kita akan pelajari sekarang. Jadi, kalau analisis itu yang muncul dari hasil proses analisis adalah apa? Jadi apa yang kita butuhkan? Apa masalahnya? Apa yang mau dikembangkan? Apa yang mau kita evaluasi? Apa yang seharusnya dibutuhkan oleh instansi atau organisasi tersebut? Itu yang terjadi ketika kita proses analisis. Tapi kalau proses perancangan, kita baru bagaimana ngedesainnya? Bagaimana nanti alur masuknya, nanti bagaimana nanti outputnya seperti apa. Nah, itu makanya perbedaan antara analisis dan perancangan. Di sini ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non-fungsional. Ini, jadi kalau fungsional itu, kalian bisa baca di sini, kebutuhan sistem yang bisa dilihat dari kacamata pengguna. Jadi misalnya gini, kebutuhan fungsional itu kayak kalau misalnya aplikasi bimbingan konseling nih, nanti kebutuhan fungsionalnya apa? Berarti nanti dia bisa input permasalahannya misalnya, terus nanti bisa dapat laporannya, misalnya kayak gitu. Nah, itu kebutuhan fungsional. Tapi kalau misalnya kebutuhan non-fungsional, itu tadi misalnya aplikasinya makan banyak storage enggak misalnya, terus aplikasinya bikin handphone berat enggak misalnya, atau bikin device kita ngehang enggak karena terlalu berat. Nah, itu adalah non fungsional. Jadi kalau fungsional dari kacamata pengguna, kalau non fungsional itu kendala dari device-nya biasanya. Ini nanti kalian bisa baca lebih lanjut saja. Terus, nah ini contohnya nih, non-fungsional berarti kayak keamanan. Jadi kayak data kita ini di aplikasi ini terjamin aman nggak ya? Nah, itu juga termasuk di fungsional. Reliabilitas, kegunaan, sama performance kinerja juga merupakan kebutuhan non-fungsional. Terus di sini ada sistem analis. Sistem analis ini sudah dipelajari di semester 6 ya. Waktu itu ada satu pertemuan judulnya tentang sistem analis. Yang kalian sudah tahu, sistem analis itu biasanya merancang sebuah sistem informasi atau mau bikin sebuah proyek software gitu ya, engineering. Biasanya dia mimpin proyek atau bisa juga suka dibilang project manager kayak gitu ya, project manager. Terus nama lain dari sistem analis itu adalah bisa juga dibilang sistem engineer gitu, atau software engineer. Terus ada juga program analis, itu juga sama sebenarnya lingkupnya dengan sistem analis. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk jadi analis nih. Gimana mau menganalisis permasalahan yang kalian akan hadapi atau yang nanti dihadapi sampai muncul ide judul-judul kalian tadi. Di sini nanti nih terakhir makanya kalian akan, oh ini ntar di sini dulu. Jadi teman-teman nih saya mau ngasih, karena ini belum sempat saya jelasin ke kalian. Nah, jadi tugas nih ada revisi. Ada revisi ini karena waktu itu rapat dulu ya sama Prodi lebih lanjut, ada perubahan di 2021 ini. Jadi yang pertama
kalian itu mencoba ketiga teknik pemodelan. Mencoba ketiga teknik pemodelan sesuai dengan RPS. Jadi tugasnya nanti akan lebih lama nih. Contohnya gini. Ini ya. Jadi pada minggu pertama sampai ketiga kalian fokus sama judul. Minggu ketiga sampai minggu keempat kalian mencoba untuk menganalisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berarti isinya apa? Ini jangan dilihat ya, yang ini nih, yang ini enggak dihitung. Ini belum saya hapus, ternyata slide-nya nih, hapus dulu deh. Nah, gitu. Nah, jadi analisis kebutuhan nanti apa yang kalian lakukan nih, analisis kebutuhan berarti yang ini. Kalian menganalisis proses bisnis sistem berjalan. Ini berlaku untuk semua ya, untuk mau yang nantinya pakai. Jadi gini, kalau kemarin kan saya bilang kalian pilih salah satu metode. Nah, kalau sekarang kalian coba ketiga metode tersebut dengan studi kasus masing-masing. Tapi kalau yang modelnya kayak tadi misalnya nih yang augmented reality, kayak siapa tadi ya yang itu augmented reality, itu kan bukan membuat sebuah sistem. Jadi pas giliran DFD sama UML nggak usah. Tapi untuk analisis tetap melakukan, tapi nanti dia menggunakan flowchart. Nah, kalau teman-teman yang bikinnya sistem informasi, itu nanti tetap di DFD bikin, di UML bikin. Kenapa? Supaya tahu teknik pemodelannya. Tapi nanti ketika di flowchart bisa bikin, bisa tidak. Bisa bikin dalam artian bikin flowchart perhitungan dari salah satu perhitungan yang ada pada proses kalian. Nah, atau bisa juga tidak bikin flowchart, itu tergantung nanti kondisi masing-masing studi kasus. Yang jelas di sini kalian harus paham ketiga teknik nih, ketiga teknik pemodelan perangkat lunak. Yang pertama ada analisis terstruktur, yang kedua ada analisis berorientasi objek, yang keempat ada flowchart. Jadi sekarang fokus untuk mata kuliah RPL bukan lagi membuat bab 4, tapi hanya sebagian dari bab 4 yang mana nanti ke depannya bisa dilanjutkan menjadi skripsi, tapi tidak menjadi acuan baku untuk menjadi skripsi, tidak, karena fokusnya kalian harus memahami 3 pemodelan perangkat lunak tersebut. Nah, berarti nanti yang kalian harus lakukan untuk pertemuan ketiga ini, tugasnya adalah ini tadi, menganalisis proses sistem berjalan, sama menjabarkan aturan bisnis sistem berjalan, sama menganalisis masukan, proses, dan keluaran. Jadi apa aja yang jadi inputnya, apa aja yang jadi proses, apa aja yang jadi output. Itu untuk yang dilakukan di sini nih. Nah, kalian ini saya udah upload di Google Classroom. Kalian mengacu ke sini. Jadi pertemuan ketiga, 4 tadi apa? Terus nanti keempat nih, minggu depan kita masuk ngebahas ulang tentang DFD. Kita ngebahas tentang DFD, kita bahas, terus nanti kalian bikin DFD-nya dari masing-masing studi kasus kalian, kecuali kalau yang mengambil flowchart. Bukan mengambil sih, maksudnya bukan bikin sistem informasi kan nggak akan bisa dibuat DFD-nya. Kayak tadi siapa yang tadi sih ngambil augmented reality kan nggak bisa dibuat DFD-nya karena dia bukan sistem informasi gitu ya, karena mau mengedepankan teknologi AR-nya aja itu tadi. Nah, itu nanti tidak membuat DFD berarti ya, karena fokusnya dia berbeda. Tapi untuk yang lainnya yang sebagian besar kan mengambilnya sistem informasi topiknya, berarti nanti lakukan yang ke ini. Terus nanti ada normalisasi, bikin ini, kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya nanti untuk yang analisis terstruktur tapi bikinnya itu tidak membuat DFD, nanti ada saya kasih contoh soalnya sendiri untuk ngebuat DFD. Jadi sama-sama semuanya mengerjakan DFD, sama-sama mengerjakan UML, sama-sama mengerjakan flowchart gitu.
Oke, baik Bu. Terus satu lagi, pengumpulan paling lambat H-1 sebelum UPM. Dosen pengampu mengumpulkan kepada dosen koordinator setelah UPM. Jadi kalian mengumpulkannya sebelum UPM. Kalau bisa di pertemuan terakhir udah ngumpulin ya, di pertemuan 16. Jadi sih saya mengharap, ini kan acuan dari dosen koordinator kan. Tapi saya menerapkan ke kelas kalian pertemuan terakhir. Di pertemuan 16 sudah mengumpulkan semua untuk tugasnya. Tapi ini enggak sampai bab 4 full, jadi cuman yang ini doang nih. Doang lagi, enak banget ngomongnya Bu. Enggak doang. Jadi ini dikurangi. Kan kalau kemarin agak banyak, agak lebih banyak. Nah, kalau yang sekarang dikurangi nih. Jadi yang A, B enggak, jadi langsung C, D, F. Terus langsung G tidak, H, I, J, K. Terus langsung M, N, O, P, Q. Tapi rancangan tampilan layar enggak, rancangan layar enggak, tuh gitu. Tuh, ini yang flow chart. Nah, lagi ya sayang. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Bu, saya mau nanya Bu. Boleh. Jadi kesimpulannya nih kita belajar RPL nih untuk perancangan dulu ya Bu, belum untuk membuatnya gitu belum ya Bu? Iya, jadi di sini fokus untuk merancang saja dulu. Jadi tidak ngoding ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini ngerancang dulu bagaimana sistemnya nanti, bagaimana aplikasi kalian itu melalui diagram-diagram yang sesuai dengan teknik pemodelan. Jadi di sini tahap perancangan, bukan tahap pengimplementasian. Tapi pengimplementasiannya akan diimplementasi pada kalian tugas akhir nanti di semester 8. Kalau ada yang mau nyicil-nyicil boleh dari sekarang. Tapi kalau misalnya enggak, fokus mau di rancangan dulu ya nggak apa-apa. Yang penting nanti di 8-nya udah punya gambaran mau bikin apa gitu. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya. Nah, jadi teman-teman kalau untuk tugas nanti minggu depan pokoknya judul kita insya Allah semuanya sudah fix ya. Mudah-mudahan semuanya sudah fix. Jadi kita bisa lanjut nih kalau sudah fix. Nah, untuk yang masih revisi berarti minggu depan dicoba diajukan kembali sesuai yang saya infokan tadi. Nah, untuk yang belum mengumpulkan, harap segera mengumpulkan. Jadi minggu depan sudah sudah dalam bentuk fixnya gitu kalau bisa ya, biar bisa lanjut. Nah, di sini kalau kita lanjut ke materi, di sini ada informasi terdiri dari 3 pandangan. Jadi sebenarnya kalau intinya gini, inti di pertemuan ketiga ini kita mau menganalisis informasi sebelum kita melakukan perancangan. Intinya kayak gitu. Nah, informasi tersebut kalian bisa dapatnya di mana? Kalau yang tadi udah punya instansi, kalian bisa melakukan teknik wawancara, bisa juga observasi. Selain wawancara bisa observasi, bisa juga kuesioner melakukan kepada si instansi tersebut. Tapi kalau instansinya masih dummy, kalian bisa observasi dari mana nih? Bisa dari internet dulu untuk instansi sejenis. Misalnya kalian mau tadi di sekolah, tapi belum dapat sekolahnya. Berarti kalian bisa menggunakan sekolah mana saja dulu. Maksudnya kalian bisa cari nih sekolah itu aturan bisnisnya gimana, itu atau gimana-gimana, itu nggak bisa bersumber dari internet. Nanti ketika di semester 8 disesuaikan dengan yang sekolah yang beneran yang kalian mau jadikan instansi untuk skripsi, misalnya gitu.
Jadi untuk yang pertama ini kalian tahap sebelum perancangan adalah ini tadi, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan isinya yaitu tadi mencari informasi apa yang gini, di sini kan kalian nanti dapat nih analisis kebutuhan, tadi kebutuhan dibagi menjadi dua. Ada yang fungsional sama yang non-fungsional. Kalau yang non-fungsional itu nggak perlu nanya user. Jadi kita emang udah tahu kan, kita mau bikin aplikasi udah pasti gimana caranya nanti nggak makan banyak sumber daya. Terus kita mau bikin yang seefisien mungkin misalnya, itu kan tekniknya dari kita. Nah tapi kalau yang fungsional kita harus tahu itu ya dari kacamata user atau pengguna. Cari taunya gimana? Ya cari taunya dengan cara ya tadi analisis kebutuhan kepada pengguna tadi, bisa lewat wawancara atau kuesioner. Kita gimana tahu mau bikin apa kalau kita tidak melakukan analisis kebutuhan dulu. Jadi misalnya kan tadi ada salah satu teman kalian mau bikin sistem inventory di toko sembako. Gimana bisa tahu nanti apa aja yang di-input, apa aja yang mau dijadikan field dalam inputan kalau kalian tidak melakukan analisis kebutuhan. Kayak gitu kira-kira teman-teman. Jadi untuk sekarang kalian supaya bisa menganalisis, lakukan analisis sesuai dengan studi kasus kalian atau sesuai dengan judul kalian masing-masing. Apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan adalah yang ini dulu nih. Ya, jadi yang ini proses bisnis sistem berjalan. Ini contoh, kalau yang tentang penggajian nih, sistem berjalannya berarti pendataan karyawannya, penetapan golongan, proses absensi, proses perhitungan gaji, sama proses laporan. Ini contoh dari yang saya buat, tapi ini nanti menyesuaikan dengan studi kasus kalian masing-masing. Baik, sampai sini gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain? Bu, tadi saya mau nanya soal skill, Bu. Boleh. Gimana, Tom? Karena ini kan Tom ini, tadi apa? yang sama kayak karena ini kata Ibu suruh ganti inventory ya, kayak stok barangnya ganti inventory. Itu nggak masalah ya, Bu? Kayak ganti inventory-nya ya? Enggak, kalau kamu udah nggak apa-apa kayak gitu, tadi kan udah saya bilang. Mau judulnya gini aja, perancangan aplikasi stok barang pada toko, nggak apa-apa. Oh, kamu ternyata sama-sama teman kamu yang inventory, walaupun cuma beda beda tempat gitu ya? Ya. Gini, kalau saya pribadi untuk di tugas ini tidak apa-apa, tapi kan nanti kan tempatnya bakal beda juga dan barangnya beda kan, maksudnya tokonya beda kan jenisnya. Ya. Ini kan satu kamunya misalnya bangunan, yang tadi kan sembako. Ya udah nggak apa-apa, pasti nanti dalamnya juga beda. Ya. Meskipun intinya sama-sama inventory. Karena saya itu judul saya yang sebelumnya yang lanjutan PI ya kalau nggak salah ya, Bu. Ini lanjutannya dari itu, saya mau nanyain gitu kalau emang boleh kan. Kayaknya tinggal nambah-nambahin yang sesuai yang Ibu sebutin tadi itu. Ya boleh, kalau mau dilanjutin nggak apa-apa, silakan. Oke, Bu, baik, Bu. Cukup. Tapi balik lagi saya kasih catatan sama teman-teman, nanti kalau untuk skripsi tidak ada sangkut pautnya dengan saya, berarti gitu ya. Saya jelasin sekali lagi. Soalnya suka banyak yang protes, Bu, di RPL, di ACC boleh-boleh aja, terus di skripsi suruh ganti. Ya kan sudah di disclaimer dulu nih dari awal. Ini bukan untuk skripsi, tapi bisa dijadikan skripsi kalau dosen pembimbingnya setuju. Itu yang saya ulang-ulang dulu, karena banyak banget mahasiswanya yang protes, karena dosen pembimbingnya tidak ACC judul, gitu. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain? Nanti saya langsung bikin di Google Classroom untuk tugas yang pertama. Nih, jadi teman-teman bisa lihat nih. Saya belum share screen ya.
Sebentar, saya share screen dulu. Jadi lanjut di sini aja, teman-teman. Bisa yang pertama dulu ya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan masing-masing masing-masing dari judul yang diajukan. Contohnya adalah ini. Kalian sesuaikan dengan masing-masing. Format dokumennya ngikutin panduan skripsi, baru gitu ya. Format mengikuti panduan skripsi. Tetapi poin-poinnya cukup ini aja. Tapi poinnya cukup ini saja. Dah, due date-nya sampai minggu ya. Sampai kita kan ketemu lagi tanggal 1. Berarti, tanggal 1, tanggal 3. Berarti sampai tanggal 2. Ya. Teman-teman nih saya langsung attach, bisa semuanya. Untuk materi bisa kalian download juga di LMS masing-masing. Nah, ini kalau yang ini saya kasih di kalau yang ini saya kasih untuk yang tidak bisa download di LMS ya. Teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyain? Sejauh ini saya pribadi paham, Bu. Ya, nanti kalau ada boleh di grup saja. Saya mau minta tolong untuk kita ini dulu deh, kita teman-teman, saya screen capture dulu. Ya. Saya screen capture dulu, nanti saya minta bantuannya siapa yang mau bantuin saya ya, karena ini ketua kelas kan sedang ada kesibukan lain ya, jadi wakilnya siapa ya yang bisa saya pegang di kelas ini selain Alifa? Ketua kelasnya Elvira, Bu. Ketua kelasnya? Elvira, Ibu, ketua kelasnya. Oh, ketua kelasnya Elvira. Oke. Kirain saya ketua kelasnya itu, Alifa. Ini yang kedua, Elvira mana? Elvira? Ada nggak? Hadir, Bu. Monitor. Elvira, saya mau minta tolong rekapin ini boleh nggak? Nama-nama yang hadir yang saya screenshot udah di kelas kalian tuh ya. Nah, itu dijadiin chat aja, satu chat gitu. Satu chat ke saya. Oh iya, Ibu. Bu, maaf Bu, saya telat Bu. Mana? Ya, udah ada kan, lihat di screenshotnya. Ini screenshotnya saya sekarang kok barusan. Sebentar Bu, saya lihat dulu Bu. Ya.
Elvira. Iya, Ibu. Nggak apa-apa ya, saya minta tolong ya. Nggak apa-apa, Ibu. Berarti saya nulis nama-namanya gitu ya? Ini aja nih dari sini nih, dari yang kemarin Alifa pernah kirim ke saya. Nanti kamu checklist yang di sini. Oh iya, iya. Tatar. Saya belum masuk, Bu. Maaf, Bu. Ya, lihat apa? Oh, Sudah. Coba lihat. Udah ada itu, Ru. Udah ya kan? iya, Bu. Yang kedua. Iya. Yang kedua kanan bawah, Rul. Elvira, kamu WA saya ya. Nanti saya kirimin. Baik, Ibu. Ini saya ngirimnya berarti setiap pertemuan atau langsung di akhir aja? Enggak, yang sekarang aja dulu. Yang sekarang dulu. Oh, Karena iya, ini iya. Sika saya kan lemot nih, saya nyoba. Kalau Sikanya lancar, saya langsung absenin panggil nama kalian aja. Gitu. Atau enggak, kalau kalian bisa download materi, ya coba buka LMS, download materi, itu udah otomatis ke checklist tuh di LMS. Gitu. Tapi ini saya buat ngerekap absen aja di luar dari LMS dan Sika gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup kayaknya, Bu. Ya udah, kalau udah cukup, kita nanti ini maaf banget ya saya pindahin nih jadi ke sore-sore gini. Habisnya kalau besok saya pelatihan, masih ada pelatihan lagi. Terus hari berikutnya juga saya ngajarnya penuh. Kebetulan jadi kalian jadi di sore-sore gini. Gak apa-apa ya, yang penting nggak ngambil waktu libur kalian. Saya soalnya kalau ngambil di waktu libur kan Nggak apa-apa, Bu. Bu, nggak apa-apa. mudah-mudahan minggu depan sudah tidak ada tugas lagi, jadi bisa ke jadwal seperti semula ya. Untuk teman-teman yang mau konsul, bisa tulis di GCR atau WA ke saya, nggak apa-apa. Saya akan balas sebisa saya secepat mungkin. Tapi kalau misalnya saya kelewat sampai sehari, misalnya nggak balas atau 2 hari, itu tolong di-up aja chatnya ya. Takutnya kebuka sama anak saya atau gimana, tapi belum saya balas, takutnya gitu. Baik, Bu. Ya udah, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini nanti rekamannya saya upload di YouTube untuk kelas kalian. Jadi nanti linknya saya kasih biar kalian bisa, yang tidak hadir atau tadi ketinggalan, bisa ngecek dari awal lagi. Terima kasih atensinya pada perkuliahan sore-sore kayak gini ya. Ini saya juga baru banget kelar. Makasih. Terus semangat ngerjain tugasnya. Ini masih analisis kebutuhan ya. Analisis kebutuhan berarti kalian masih berkata-kata nanti di situ. Terus minggu depan kita mau bahas di FD dan kawan-kawannya untuk analisis terstruktur. Ini saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.